Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardo bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik teman-teman Facebook dan YouTube, kita lanjut kembali pembahasan kitab Tahafudz Al-Falasifah ya. Kali ini kita akan membahas masih Muqaddimatun Ula atau Muqaddimah awal, alinea pamungkas ya. Saya buka dulu. Sebelumnya kita sudah mengkaji atau membahas dua ulama Islam ya, atau dua filosof Islam, yaitu baru satu sih yang saya bahas, yaitu Al-Farabi atau Abu Nasir Al-Farabi. Kemudian nanti di sini kita akan membahas seperti apa pandangan Ibnu Sina ya mengenai metafisika atau teologi dan kosmologi tentu saja. Kita akan bacakan dulu alinea pamungkas kitab Tahafudz Muqaddimatun Ula ya. Sebuah kitab yang ditulis sekali lagi oleh Imam Al-Ghazali atau Hujjatul Islam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Panaktasiru ala ibtalin makhtaruhu wara'uhu sahiha mim madhabin ra'asaihim bid-dolal fa'ina mahajaruhu wastanqafuhu mina mutaba'ati fihi la yatamaru fi ikhtilalihi wa la yaftakiru ila nazarin tawilin fi ibtalihi fa ya'lam anna muktasiruna ala raddin mazahibihim bihasabin naqalin hazaini rajulaini kaila yantasira kalamu bihasbi intisari mazahib. Jadi di alinea pamungkas ini Imam Al-Ghazali saya pandang sebagai ulama yang memang objektif ya. Objektif itu artinya memandang segala sesuatu itu sesuai dengan objeknya. Kalau misalkan kita melihat melihat daun itu hijau ya, kita mengatakannya hijau kan. Itu objektif. Kalau kita melihat kertas ini putih ya, kita mengatakannya putih. Atau melihat bahwa benda ini bentuknya bulat ya, kita katakan bulat. Itu namanya objektif. Nah, Imam Al-Ghazali pun di sini di dalam memandang para filsuf ini mengedepankan objektivitas ya, atau mengedepankan sikap objektif, jadi entah subjektif ya, tidak dipengaruhi oleh hasad ataupun kebencian ya, julid ya kalau saat ini mah. Jadi di alinea pamungkas ini kata Imam Al-Ghazali, fanaktasiru, maka kami akan membatasi atau menyederhanakan ala ibtolin ya. Ala ibtolin itu di dalam membatalkan atau mentidakvalidkan makhtaruhu, apa yang diikuti, wara'ahu sahihu, dan apa yang dipandang sahih, mim mazhabin, di dalam doktrin atau mazhab, ra'asaihim, pemimpin-pemimpin mereka, fid-dolali, di dalam menyesatkan. Nah, jadi sudah saya katakan sebelumnya bahwa dialektika di dalam tradisi ulama-ulama Islam dulu itu tidak jatuh ke sikap sesat menyesatkan ya, tetapi memang mengedepankan sikap objektif atau memandang sesuatu itu memang sesuai dengan apa yang dikaji atau sesuai dengan objeknya ya, sesuai dengan apa yang dipandangnya. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa Imam Al-Ghazali itu tidak akan membatalkan ya, atau tidak akan mentidakvalidkan apa yang diikuti, kemudian apa yang dipandang sahih atau yang dipandang benar
di dalam doktrin yang dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin para filsuf itu dengan mendolalkannya atau mendolalkan itu menyesatkannya. Nah, di sini kita perlu mencontoh bagaimana sikap ulama Muslim ya abad pertengahan seperti Imam Al-Ghazali, kendati Imam Al-Ghazali itu melakukan suatu dialektika atau diskusi panjang dengan bukan diskusi panjang ya, tapi istilah nama memberikan komentar terhadap pandangan-pandangan para filsuf dengan menyebut tahafut atau rancu, tapi tidak sampai jatuh ke sikap fidolali di dalam menyesatkan ya. Karena apa? Nanti akan dijelaskan juga oleh Imam Al-Ghazali bahwa apa yang dipandang oleh para filsuf itu tidak sepenuhnya salah ya. Nah, kita mesti mencontoh sikap Imam Al-Ghazali ini di dalam berdialektika terhadap apa yang dipandang oleh para filsuf. Jadi karena filsuf juga manusia ya, bukan hanya rocker, manusia itu, kata Imam Al-Ghazali, apa yang dikemukakan atau doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh para filsuf itu tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Nah, begitu ya, karena ada sifat yang memang dimiliki oleh manusia biasa, yaitu tidak dimaksum ya. Tidak dimaksum itu artinya selalu hilaf lah ya, selalu hilaf. Kita lanjut ya, fa inna mahajaruhu, karena sesungguhnya yang diikuti, wastan kafu atau yang ditinggalkan, minal mutabaati di dalam mengikuti, fihi tentang doktrin itu, layatamaru tidak sepenuhnya biikhtilalihi salah, wala yaftakiru dan tidak perlu dipikirkan atau tidak perlu berpikir panjang, ila nazarin di dalam memandang, tawilin fi ibtolihi di dalam pembatalannya atau pentidak validannya. Jadi maksudnya begini, bahwa apa yang dikemukakan oleh para filsuf itu, apa yang diikutinya atau apa yang ditinggalkan ya, bukan diikuti, apa yang ditinggalkan dan apa yang diikuti, yang tidak diikutinya itu tidak sepenuhnya ikhtilal, atau ikhtilal itu tidak seimbang ya. Jadi apa yang ditinggalkan dan apa yang tidak diikutinya itu tidak sepenuhnya ada di dalam suatu ikhtilal, atau ikhtilal itu namanya tidak seimbang ya, atau salah lah. Kalau tidak seimbang kan lebih dekat ke salah ya, jadi namanya kita seimbang kan. Ketika timbangan itu ikhtilal atau tidak seimbang, itu biasanya ya kita akan sebagai pembeli akan protes, kunaon itu tuh seimbang timbangan teh, dan kita akan memandangnya curang kan. Wala yaftakiru dan tidak perlu dipikirkan ya, ila nazarin di dalam melihat, tawilin secara panjang, fi ibtolihi di dalam pembatalannya. Artinya jadi kalau di dalam ilmu itu memang begini ya, bahwa yang A ya katakan A, yang B itu katakan B. Itu di dalam keilmuan. Makanya Imam Al-Ghazali di alinea pamungkas muqaddimah awal ini menyebutkan bahwa kita tidak sepenuhnya akan menyalahkan bahwa apa yang diikuti dan apa yang dipandang sahih oleh di dalam doktrin para pemimpin filsuf itu atau penghulu filsuf itu sesuatu yang sesat, karena memang di situ juga menyimpan hal-hal yang memang tidak perlu kita pikir panjang bahwa hal itu baik gitu, atau la yatamaru fi ikhtilalihi, atau tidak sepenuhnya salah gitu. Nah begitu ya, jadi contoh yang baik itu dipertunjukkan oleh Imam Al-Ghazali ketika mengomentari para filsuf, meskipun dipandang inkoheren atau rancu ya. Jadi Imam Al-Ghazali itu tetap membatasi bahwa yang akan dibatalkan itu adalah hal-hal yang memang bertentangan dengan logik ya, dengan logika. Faya'lam, maka ketahuilah anna muktasiruna, sesungguhnya kami atau kita itu membatasi ala rodin di dalam menyangkal mazahibihim, pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin, bias binaklin hadaini rojula ini, apa yang dikemukakan oleh
hazaini rajulaini, dua orang ini yaitu Al-Farabi dan Ibnu Sina, kaila yantasiru, supaya tidak menyebar al-kalamu, ucapan-ucapannya, bihasbi intisaril mazahib, dan tidak menjadi, jadi si doktrinnya itu tidak tersebar luas. Jadi Imam Al-Ghazali mencoba untuk membatasi, menyangkal, atau menyangkal itu membantah ya, roda itu membantah, rodin ya membantah, makanya ada kata murtad kan, menyangkal mazahibihim, doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh para filsuf itu, utami nama anu di kalangan Islam, yaitu hazaini rajulaini, yaitu dua orang filsuf ini, yaitu Ibnu Sina dan Al-Farabi, kaila yantasirul kalam, supaya si ucapan-ucapan atau gagasan lah ya, gagasan-gagasannya itu tidak menyebar luas, bihasbi intisaril mazahib, dan tidak menjadi si doktrinnya itu menyebar luas juga. Nah, jadi Imam Al-Ghazali membatasi terhadap doktrin ya, atau doktrin itu kan sesuatu yang memang tidak ilmiah ya. Kalau doktrin itu misalnya ketika zaman Nazi ya, pada Perang Dunia Kedua dikatakan bahwa ras yang paling unggul itu adalah ras Arya, kemudian ras selain Arya itu ras yang tidak unggul, ras yang lemah, itu adalah suatu doktrin ya. Itu tidak memiliki pijakan ilmiah yang kokoh ketika kita mengatakan bahwa orang Jerman lah atau ras Arya lah yang paling unggul di dunia ini. Sama halnya ketika kita misalnya mengemukakan bahwa orang Sunda lah yang paling hebat di alam dunia ini, itu adalah suatu doktrin yang memang tidak tepat ya, dan memang tidak memiliki pijakan yang kokoh. Kalau misalnya kita mengatakan orang Sunda itu orang yang paling hebat di dunia ya, tentu saja mesti didukung oleh fakta-fakta yang ada ya. Misalnya penemu Facebook siapa kan, kita tidak mungkin mengklaim bahwa Facebook ataupun gawai-gawai yang kita gunakan saat ini diciptakan atau diproduksi oleh orang Sunda kan. Jadi manusia itu dalam kadar tertentu memiliki kelebihan, tetapi di dalam kadar yang tertentu juga memiliki hal yang memang sangat mungkin memiliki banyak kekurangan. Makanya Imam Al-Ghazali di sini mengatakan bahwa kami tidak akan membatalkan atau tidak akan menyebut bahwa dua filsuf ini sebagai manusia yang sesat. Apa sebabnya? Karena kata Imam Al-Ghazali, fa inna ma hajaruhu wastankafuhu mina mutaba'ati fihi la yatamaru fi ikhtilalihi. Artinya apa yang ditinggalkan dan apa yang diikuti atau yang tidak diikuti itu tidak sepenuhnya salah. Jadi lamun imannya apa yang dikemukakan oleh dua filsuf ini la yatamaru fi ikhtilalihi, tidak sepenuhnya salah atau tidak sepenuhnya tidak seimbang. Nah, kemarin kita sudah membahas salah satu teori yang dikembangkan oleh Al-Farabi, yaitu emanasi. Emanasi itu suatu teori tentang kosmologi sebetulnya, asal-usul keberadaan alam semesta ini. Dan sampai saat ini ya, apa yang dikemukakan oleh Al-Farabi itu memang masih relevan ya, digunakan di bidang sains ya, meskipun sebetulnya pijakan awal emanasi ini kalau tidak salah itu dikemukakan oleh salah seorang filsuf Yunani juga ya, yaitu Plotinus kalau tidak salah. Nah, itu adalah suatu paham yang menyebutkan bahwa alam semesta ini ada ya ketika ada yang disebut dengan wajibul wujud atau wujud yang wajib ada. Nah, yang maha ada ya. Nah, apa yang dikemukakan oleh Al-Farabi itu sebanding atau serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Sina. Kita mungkin umat Islam menyebut Ibnu Sina ini sebagai lebih mengenal Ibnu Sina sebagai bapak kedokteran lah ya di dunia Islam. Dan itu memang betul ya, karena Ibnu Sina ini membuat suatu buku ya, suatu kitab dengan judul, kalau diibaratkan itu Canon of Medicine ya, atau Canon Atib ya, atau apa, canon itu
Canon itu apa ya, kumpulan-kumpulan atau suatu kitab yang menjadi rujukan mengenai kedokteran, dan itu ditulis oleh Ibnu Sina sekitar abad ke-9 ya, kalau tidak salah itu abad ke-9 ke-10. Selanjutnya Ibnu Sina juga memang mengemukakan mengenai wajibul wujud. Nah, wajibul wujud ini menurut Ibnu Sina bahwa segala sesuatu yang ada di semesta ini ya, segala sesuatu yang ada di alam ini memang mesti diawali oleh sesuatu yang wajib ada, atau kalau di dalam pandangan Aristoteles itu kausa prima ya, atau penyebab utama. Kalau di dalam pandangan Ibnu Sina itu disebutnya teh unmoved mover ya. Unmoved mover artinya sesuatu yang memang tidak bisa dikukumaha, sesuatu yang tidak bisa diapa-apakan. Nah, kalau di dalam pandangan tradisi nenek moyang kita, itu sesuatu yang tidak bisa dikumaha-kumaha itu ya, yang tidak bisa diapa-apakan, kan di dalam tradisi nenek moyang kita dikatakan sebagai tan kena kina yang apa, artinya tidak tidak naonnya, tan kena kina yang apa itu tidak terkena oleh apapun, yaitu tentu saja laisa kamislihi syai'un ya, yaitu sesuatu yang memang beda dengan makhluk, yaitu Khalik atau Allah. Nah, Imam Al-Ghazali tidak menyangkal pandangan-pandangan bahwa memang segala sesuatu itu bermula atau berasal dari sesuatu yang maha dahsyat, yang maha hebat ya, wajibul wujud, kemudian unmoved mover atau kausa terima ya, atau kalau di dalam tradisi nenek moyang kita tan kena kinaya ngapa, itu memang oleh Imam Al-Ghazali ya tidak disangka, karena memang betul bahwa Allah itulah sebagai penyebab utama atau kausa terima ya, atau kalau di dalam dalil kan wal awwalu ya, wajibul wujud ya. Nah, makanya kata Imam Al-Ghazali, kami tidak akan menyangkal atau tidak akan menyebut dua filsuf ini sebagai manusia yang dolal atau sesat, karena apa yang ditinggalkan dan apa yang di dicetuskan ya, dicetuskan oleh dua filsuf ini la yatamaru bihtilalihi, tidak sepenuhnya salah, dan kita memang tidak perlu memikirkan bahwa hal itu salah ketika misalnya Ibnu Sina mengatakan bahwa keberadaan alam semesta ini diawali oleh yang namanya wajibul wujud ya, sesuatu wujud yang wajib ada ya, ya itu memang betul kan, dan tidak disalahkan. Tetapi karena Ibnu Sina itu saat itu mengemukakan suatu pandangan yang saat ini mungkin dianggap ya, zaman dulu juga sama kan, dianggap kontroversial ya, yaitu mengatakan tentang kekekalan alam. Kekekalan alam, dan alasan Ibnu Sina mengatakan alam dunia ini kekal ya, atau alam dunia ini tidak ada ujungnya atau tidak ada akhirnya, ini berdasarkan emanasi ini ya, karena segala sesuatu asana tinu maha kekal ya ti Allah ya, tinu maha kekal, maka kata Ibnu Sina dalam pandangannya ya, yang saat itu dan mungkin sampai saat ini pun akan dianggap suatu hal yang kontroversi ya, mengatakan bahwa alam dunia atau alam semesta ini kekal. Nah, ini yang hendak nanti dibantah atau yang hendak di apa ya namanya teh, disangkal atau alarudin ya, akan disangkal mazahibihim tentang doktrin-doktrin seperti itu yang menyebutkan alam dunia ini kekal, kemudian dengan alasan karena memang ini diciptakan oleh yang maha kekal. Tapi sampai saat ini sebetulnya kalau kita mau jujur ya, pendapat Ibnu Sina ini justru saat ini lebih banyak digunakan di dalam sains ya. Ada kan di dalam sains itu yang namanya hukum kekekalan energi ya. Artinya bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan katanya, tetapi hanya bisa berubah atau berubah dari energi bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Sama halnya ketika kita misalnya jauh-jauh lah ngudut, misalkan kan ngudut ya, atau
apa ya, mengisi kendaraan dengan bensin misalkan, itu kan hanya dipindahkan saja menjadi energi kalor, kemudian menjadi energi apa gerak ya. Tetapi ada yang hilang ya, yang hilangnya itu adalah bensinnya. Nah sebetulnya kata kata sains itu tidak hilang, tetapi hanya dipindahkan saja, untuk fisiknya pun ya kan macam-macam lah, gini kayak perubahan kimiawi itu ya, ya fisikanya dan lain sebagainya. Dan pandangan Ibnu Sina tentang kekekalan alam ini digunakan juga ternyata oleh ilmu pengetahuan dengan munculnya pandangan hukum kekekalan energi. Meskipun dengan format penyebutan yang beda ya, tetapi apa yang dikemukakan oleh Ibnu Sina ini masih relevan dengan apa yang dicetuskan di dalam sains dan masih digunakan sampai saat ini di dalam fisika ya. Hukum tentang kekekalan energi itu masih sering dibahasakan ya, meskipun mungkin ada sebagian sekolah yang sudah mulai mulai apa ya mulai meniadakannya, karena memang ketika kita menyebutkan ada kekekalan yang lain ya, kekekalan energi, maka ada dua kekekalan. Nah di dalam tauhid ya, di dalam tauhid ini, maka ketika ada dua kekekalan ya, dua yang kekal, karena kan yang maha kekal itu kan yang bako itu, kullu sayun halikun ila wajah itu kan makhluk kan, tetapi Allah itu wayabko kan, bako atau kekal. Nah jadi jangan sampai ada dua kekekalan, makanya pandangan tentang kekekalan energi ini di sebagian sekolah mungkin ya, ini mungkin ada yang mulai ditinggalkan lah. Tetapi kalau misalkan kita melihat pandangan Ibnu Sina ya, memang tidak seperti yang kita bayangkan ketika misalnya ada dua kekekalan ya, kan alam ini asana tinu maha kekal kan. Alam itu berasal atau bermula dari yang maha kekal, kemudian mengemanasi itu memancar menjadi makhluk-makhluk yang ada di semesta ini. Kemudian kata Ibnu Sina, karena makhluk-makhluk yang ada di semesta ini memang bermula atau berasal dari yang maha kekal, maka kemungkinan kata Ibnu Sina itu kekal juga ya. Itu kata Ibnu Sina ya, bukan kata saya ya, kata Ibnu Sina. Dan ini yang akan dibantah oleh Imam Al-Ghazali ya. Selanjutnya kata Ibnu Sina bahwa selain wajibul wujud, dan ini dikatakan juga oleh Al-Farabi bahwa selain wajibul wujud itu ada mumkinul wujud. Nah di sini mungkin terjadi kontradiktif kan, kontradiktif yang ketika misalkan Ibnu Sina mengatakan makhluk atau alam ini kekal, tetapi alam ini ada di posisi mumkinul wujud ya. Mumkinul wujud itu wujud yang memang mungkin ya. Mungkin itu namanya juga mungkin kan, mungkin itu ya sesuganan kan, sesuganan. Nah jadi kata Al-Farabi dan Ibnu Sina, makhluk-makhluk yang ada di semesta ini dikategorikan sebagai mumkinul wujud ya, bukan wajibul wujud. Kalau wajibul wujud kan penyebab utama, sementara makhluk-makhluk yang ada di semesta ini disebut dengan mumkinul wujud atau wujud yang memang mungkin. Nah kita memang dihebohkan juga ya saat ini oleh satu teori di dalam fisika yang menyebutkan bahwa kita, makhluk-makhluk yang ada di planet atau yang ada di alam dunia ini seperti hologram gitu kan. Nah mungkin penerapan seperti hologram di dalam fisika ini tidak luput dari pengaruh pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi tentang mumkinul wujud, wujud yang mungkin saja ada gitu. Bahkan ya kita kan dipandangnya sebagai hologram saja ya, sebagai hologram saja. Kalau hologram itu kan upami hologram itu jadi fata morgana lah ya, jadi mungkin saja ada ya, padahal sebetulnya tidak ada. Memang pelik juga ya bahasan seperti ini, karena ya kita mesti
mendalaminya secara serius ya, sehingga misalnya emanasi kayak itu pandangan-pandangan yang memang cukup menjelimet kalau dibahas secara umum. Tapi kalau misalkan kita mendetailkannya, kemungkinan apalagi kalau kita bersikap seperti Imam Al-Ghazali, begini ya, Imam Al-Ghazali, panaktasiru ala ibtoli makhtaruhu war'auhu sahiha mim mazhabin ro'asa ihim fidolali. Artinya bersikap objektif ini teh ya. Jadi memandang sesuatu sesuai dengan apa yang dikaji atau yang dilihat atau objeknya. Jadi Imam Al-Ghazali mengenyahkan sifat atau sikap julid ya. Untuk misalkan kata Imam Al-Ghazali ini, saya ini menantang atau membantah Ibnu Sina dan Al-Farabi itu karena saya benci misalkan. Tidak begitu ya. Karena ulama-ulama dulu itu lebih mendahulukan sikap tadi ya objektivitas atau sikap objektif lah. Ketika melihat sesuatu itu ya dilihat sebagai objeknya. Kalau dalam bahasa sederhana sesuai dengan apa adanya gitu. Nah, pembantahan ini kata Imam Al-Ghazali dilakukan ya, pembantahan ini tidak sampai menjatuhkan Imam Al-Ghazali di dalam menjustifikasi bahwa dua filsuf muslim ini sesat ya. Fal ya'mal anna muktasiruna ala raddin mazahibihim bihasbi naqlin hazaini rajulaini kaila yantasiru kalamu bihasbi intisaril mazahib. Artinya penyangkalan ataupun bantahan ya yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali ini sebatas supaya si doktrin-doktrin ini memang tidak menyebar luas di masyarakat umum. Meskipun saya katakan tadi bahwa apa yang dikatakan oleh dua filsuf ini ya, pandangan-pandangan dua filsuf sampai saat ini tetap digunakan di dalam sains ya. Seperti misalnya kalau di Ibnu Sina kan kemungkinan ketika mengatakan tentang makhluk yang kekal atau alam semesta ini kekal ya, itu pada babak selanjutnya akan memantik munculnya panteisme ya. Panteisme itu kan artinya bahwa apa yang ada di dalam benda-benda ini memang memiliki energi ilahiyah kan, itu panteisme. Atau dalam bahasa yang lebih ekstrim nama bahwa kemanapun kita menghadapkan wajah atau kemanapun kita melihat sesuatu ya, mata kita melihat sesuatu, disitulah adanya Tuhan ya. Ini sebetulnya bahasa metafor atau tamsil ya, karena kalau kita ibaratkan itu beginilah, supaya kita itu memang betul-betul merasa diawasi kan oleh Yang Maha Kuasa, karena kan salah satu ciri ya manusia yang takwa itu seolah-olah ya bahwa kita itu dilihat oleh Yang Maha Kuasa. Nanti juga akan muncul pandangan Mujasimah, tapi tidak dikemukakan oleh dua filsuf ini ya. Mujasimah itu bahwa Tuhan ini memiliki jisim ya. Jisim itu kan kalau misalkan ada dalil mengenai tangan ya, tangan Tuhan itu dimaknainya itu secara literal tangan ya. Dan itu memang dibantah sebetulnya oleh ulama-ulama kalam ya, karena kalau kita misalkan memiliki pandangan Mujasimah ya, Mujasimah itu upami dina ilmu mah disebut antropomorfisme ya, antropomorfisme bahwa atau mencitrakan Tuhan itu memiliki sosok atau sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia atau memiliki sifat-sifat antropos ya. Nah itu kan hal yang memang mesti dibantah juga ya sebetulnya. Apa sebab? Karena ada dalil laisa kamitslihi syai'un. Ya itu memang kajian yang cukup pelik ya, cukup pelik. Kalau misalnya kita tidak bersikap bijaksana,
kita akan mudah jatuh di dalam menyesatkan, bahkan di dalam memandang bahwa apa yang tidak sesuai dengan pendapat kita itu sesat ya. Kalau kita kan memang pijakannya kan Imam Al-Asy'ari ya kalau di akidah. Kemudian Imam Al-Maturidi juga yang memang secara implisit menentang Mujasimah juga kan. Mujasimah itu bahwa Allah itu Tuhan ya, itu ketika ada dalil bahwa tangan Tuhan misalkan itu seolah Tuhan itu punya tangan, meskipun ya mungkin bagi penganut Mujasimah tetap saja tangan Tuhan dengan tangan manusia beda begitu ya. Tapi kalau kita kan menyebutnya itu sebagai dalil mutasyabihat karena itu adalah tamsil, atau tamsil itu ya perumpamaan, kan tangan itu bisa dimaknai sebagai kekuasaan atau kekuatan ya. Kemudian pandangan Ibnu Sina yang lain mengenai alam semesta ini, karena Ibnu Sina juga menguasai disiplin kosmologi, menyebutkan kata Ibnu Sina bahwa meskipun kita itu bukan sepenuhnya kita itu menggunakan akal di dalam mencerna fenomena yang ada, tetapi kata Ibnu Sina wahyu juga bisa menjadi pijakan di dalam eh, apa di dalam mengenal Tuhan begitu. Jadi memang ulama dulu itu tidak tok sepenuhnya betul-betul menggunakan akal kemudian meninggalkan wahyu ya, atau hanya menggunakan wahyu saja kemudian wahyu dikesampingkan, tidak begitu ya. Karena Ibnu Sina juga seorang muslim kan, kemudian dia mengatakan bahwa wahyu itu menjadi semacam apa ya, wahyu kata Ibnu Sina bisa dijadikan hal yang memang akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Sama halnya ketika kita memandang planet, kemudian memandang langit dan bumi, itu yang akan mendekatkan kita juga kepada Tuhan. Karena di dalam Islam itu kan ada dua ayat kan, ada ayat qauliyah atau wahyu ya, ada ayat kauniyah atau ayat-ayat yang memang terlihat oleh kita, yaitu ciptaannya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman ya, mohon maaf jika penyampaian eh, pembahasan malam ini ada sedikit kesalahan atau banyak kesalahan, bukan sedikit ya, banyak kesalahan. Itu semata-mata memang saya belum menguasai sepenuhnya. Yang jelas bahwa saya ingatkan lagi, Imam Al-Ghazali sebagai Hujatul Islam di dalam menyikapi atau memandang apa yang dikemukakan oleh para filsuf muslim seperti Ibnu Sina dan Abu Nasir Al-Farabi itu tidak mengedepankan subjektivitas tetapi lebih objektif. Makanya kata Imam Al-Ghazali, saya membatasi ya untuk tidak menyebut dua filsuf ini sebagai manusia yang sesat ya. Nah, kalau kita kan kadang-kadang tanpa tanpa namanya tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu, mengkaji terlebih dahulu, ketika ada orang atau kelompok yang beda dengan kita langsung dianggap sesat kalau kita ya. Ya itu mah kita kan. Imam Al-Ghazali kan beda dengan kita ya. Imam Al-Ghazali itu dalam memandang sesuatu ya banyak sekali pertimbangannya di sisi gigirnya, lamun cek Sunda mah dengan satu sudut pandang saja ya. Kalau kita kadang kan melihat sesuatu itu satu sudut pandang saja ya. Ketika kita melihat satu benda itu bagian depannya ya kita langsung mengatakan bahwa bagian depannya itu bentuknya misalnya bulat, langsung yang menyebut bahwa benda ini bentuknya bulat. Nah, saya ambil contoh ada salah satu kisah lah bahwa klarifikasi, atau kalau di dalam ini teh apa teh kemarin teh yang namanya klarifikasi itu, maaf namanya, ya Allah mana sih, klarifikasi mana, nah sih klarifikasi itu
Menjadi panjang gini. Ya Allah, mana sih? Ada ya, kita sudah membaca tentang klarifikasi ya. Klarifikasi itu tabayun kan kalau di dalam bahasa biasa mah. Di sini ada istilah yang lebih tepat ya. Ya kita nanti besok lah kita baca lagi ya. Hmm, 2 minggu itu Kang Mas ya. Mana sih ya? Soca atas tepatos iya iya. Mutanda bukan panas. Dewa Paina Hatim Allah wa tabih bicamihim wa hasbullah suami alim. Atau di sini ya di Prakata kalau tidak salah. Sebenarnya bukan. Besoklah kita bahas ya tentang klarifikasi. Nah kalau Imam Al-Ghazali kan melakukan klarifikasi dulu atau tabayun dulu ya terhadap hal-hal yang memang akan dibahas. Ya, kalau kita kadang-kadang ya karena kita memang kata Imam Al-Ghazali itu dua anfaul ukul. Nah sama halnya ketika paham atau pemikiran atau doktrin yang dikemukakan oleh dua filsuf ini ketika kita 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 bahas di depan umum pasti otomatis ya karena umum itu atau manusia awam itu kata Imam Al-Ghazali itu afa'ul uqul ya lemah di dalam penalaran ya maka otomatis itu akan menyebutnya sebagai sesuatu wah ini aneh cenanya beda ya beda apalagi ini kan ya kalau di dalam keilmuan ya tidak mengapalah kita berdebat berdiskusi ya karena kalau dalam keilmuan mah kan tidak ada yang dikatakan atau di apa ya dalam keilmuan itu kan tidak ada sesat menyesatkan kan karena di dalam keilmuan itu sifatnya teh saling membenarkan kan kalau misalkan ada satu sudah sering saya katakan berulang-ulang ya kalau ada teori yang dibatalkan oleh teori yang baru ya maka teori yang baru dan yang bisa diterima itulah yang memang mesti kita gunakan. Jadi dalam ilmu mah tidak ada sesat menyesatkan. Sama halnya ketika Imam Al-Ghazali menulis Tahafut al-Falasifah di dalamnya Imam Al-Ghazali sama sekali tidak membuat pernyataan justifikasi bahwa filsuf-filsuf yang sudah mengemukakan teori emanasi kemudian tentang wajibul wujud dan mungkinul wujud itu dianggap sebagai filsuf yang sesat, tidak begitu ya. Itu Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini ada manfaatnya. Besok kita lanjut ke Muqaddimatul Saniyat ya atau Muqaddimah kedua. Di sini kita akan liyu'lamu annal khulafa bainahum wa baina ghairihim minal firoki salasati aksamin. Nah, nanti besok kita akan mengupas ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan filsuf ini terbagi ke dalam salah satu aksam 3 bagian ya. Kita bahas besok mudah-mudahan ada waktu dan kalau tidak besok lain waktu lah ya. Mudah-mudahan panjang yuswa oge ya. Teman-teman Facebook, saya mengucapkan mohon maaf jika ada penyampaian yang tidak pas atau tidak tepat karena ini semata-mata memang ya kekurangan saya di dalam menyerap ilmu pengetahuan ya. Namun kita memang mesti berbagi juga ya di dalam kehidupan ini karena seperti kata siapa Imam Al-Ghazali kan bahwa manusia yang berbagi itu apalagi berbagi ilmu ya bisa dikatakan bahasa nama sodakoh maku naon we bisa ku senyum kan kalau tidak bisa senyum ku ilmu asal aja mendunia. Kang Dewa begitu ya mudah-mudahan Kang Ade Mip juga ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya yang jelas apa yang saya ucapkan ya kata Imam Al-Ghazali juga kan kita itu jangan melihat siapa yang mengucapkan tapi lihatlah apa yang diucapkan atau isi konten yang diucapkannya itu. Demikian nuhun kana waktosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.